Novel Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki penggenggam hujan. Bab 4. Sang Pemindai Surga. Bangsal Apadana, Persepolis, Persia. Memamerkan penghayatan kepasrahan total, Kashfa menundukkan kepalanya sekaligus badannya, tetapi tidak hatinya. Tangan kanannya lurus ke samping, tangan satunya menempel di dada. Laki-laki di ujung usia 20-an itu memiliki jiwa sebebas burung-burung. Imajinasinya menyentuh langit, sapuan tintanya sedalam palung samudera. Hatinya lembut oleh kasih, tetapi sikapnya kadang sekeras logam yang paling keras. Nama Kashfa masyhur ke pelosok Persia dan menembus negeri-negeri jauh. Julukan indah dihadiahkan kepada sang pemuda oleh para cendekia, diamini oleh rakyat jelata. Sang Pemindai Surga, demikian dia dikenal dan dikenang. Bukan hanya karena dipercaya oleh Raja Persia untuk mengelola kuil Gunung Sistan, wujud dedikasinya sebagai ahli mengamati bintang, membaca kabar dari surga, melainkan juga karena dia seorang sastrawan yang dicintai. Kisah-kisah yang dia tulis seperti memindahkan surga ke lembaran-lembaran kitab. Kata-katanya membuai, penuh keseriusan makna. Apa yang dia tulis kemudian diulang lewat lisan, menjadi kisah yang mengembara sendirian meninggalkan penciptanya. Berlayar menyeberangi lautan, bergerilya menelusup hutan paling perawan, menembus hati orang-orang pedesaan, memeriahkan perbincangan manusia-manusia di pusat keramaian peradaban. Siapakah tuan di balik ini? Suara Khosrow, penguasa Persia yang agung, duduk di singgasana emas dengan dagu tertopang tangan kanan dengan sempurna. Tangan kirinya menggenggam sekaptara, tongkat upacara. Jubahnya menggerlapkan kecemerlangan segala batu mulia. Tatapan matanya meringkus Kashfa dengan kewibawaan yang penuh. Rambut ikalnya menyentuh bahu, kumisnya melintang, janggutnya licin mengilat. Sebagai ahli waris dinasti Sasania, dia menganggap dirinya sebagai penerus Darius dan Cyrus yang legendaris. Gurita militernya pun mulai menganeksasi Mesir, Levania, Anatolia, dan kini melirik Konstantinopel. Sekarang waktunya Nairuza, perayaan musim bunga yang dirayakan rata di pelosok Persia. Di rumah-rumah penduduk, nyala lilin, api unggun, dan api pelita memancarkan sukacita mitra anak Ahura Mazda, Raja Semesta Alam. Nairuza adalah waktu bagi manusia untuk merayakan kemenangan mitra atas kegelapan yang dirajai Agro Mainu, iblis yang diciptakan Ahura untuk menggoda manusia. Di singgasananya yang berada di puncak Persepolis, sang raja menatap asap dan cahaya-cahaya di rumah-rumah rakyatnya dari ketinggian. Tepat di Bangsal Apadana, salah satu mahakarya arsitektur terluas di dunia. Bangsal yang dihubungkan oleh gerbang semua bangsa menuju dua tangga pemujaan. Gerbang itu dijaga oleh dua arca kuda berkepala mamut dengan janggut berombak. Hamba insan baru dari bayangan Ahura Mazda. Kashfa menjawab tanpa mendongakkan kepalanya, apalagi bersih tatap dengan sang raja. Ini sekedar formalitas saja. Ritual tanya jawab yang lestari sejak zaman Darius mendirikan Persepolis, diulang setiap musim semi tiba. Ritual indah dengan latar belakang hamparan hutan membentang hingga ke kaki perbukitan tanah kemerahan di batas-batas horizon. Ketika kekuasaan Persia masih membentang jauh, musim semi menjadi waktu berkumpulnya perwakilan dan duta besar negeri-negeri jauh. Dari Asia, Afrika, Eropa bertemu di Persepolis untuk menghormati raja di Raja Darius. Membawa kabar-kabar gembira dari sungai Danube yang besar, sungai Nil yang abadi, laut Aegea biru yang damai, dan sungai Indus nan eksotis. Utusan Mesir membawa kereta kuda penuh bahan persembahan. Perwakilan Yunani mengusung emas dan berbagai hadiah. Duta Libya menghadiahkan antelop. Dari Babilonia dikirim kerbau yang mengangkut kain bordir kualitas terbaik di dunia. Raja India mempersembahkan senjata dan bagal. Gading-gading indah datang dari Abyssinia. Penguasa Arab membawa unta-unta terbaik yang mengangkut rempah dan kayu wangi. Pemimpin Afgan
membawa hadiah domba dan gulungan kain indah dan berkualitas tinggi. Kejayaan itu belum sepenuhnya sirna. Setidaknya, Persepolis masih tegak seperti sebuah teriakan lantang panglima perang. Berdiri di bangsal Abadana masih menghadirkan sebuah perasaan akbar, tanpa dinding yang mengapung, tanpa penghalang, tanpa rasa takut. Sebuah wahana yang menyejarah terletak di lipatan vertikal Kuh Rahmat, Gunung Pengampunan. Dibangun persis di jantung Persia, di antara Ekbatana, ibu kota musim panas, dan Susa, pusat keramaian musim dingin. Menjulang dengan pilar-pilar luar biasa megah, menopang istana 100 pilar, taman-taman yang dibangun untuk menyaingi surga, istana tempat tinggal para istri dan putri, dan gudang penyimpanan kekayaan raja. Dinding-dinding menjadi hidup oleh relief bunga teratai dan bunga matahari yang melambangkan kesuburan. Tertulis pada salah satu permukaan dinding putih itu sebuah prasasti yang dibuat 500 tahun sebelum Masehi. Ahura Mazda yang telah menciptakan bumi ini, surga, kebaikan bagi manusia, dibangun oleh Darius yang agung. Mengapakah Tuan turun? Khosrow yang agung meneruskan pertanyaannya, menikmati setiap kata yang umurnya berlipat lebih tua dibanding usia sang raja. Mahkotanya berkilau, rahang kokohnya terangkat, dua alisnya yang seperti tumpukan jerami berwarna hitam nyaris bertemu. Tatapan matanya kini menggerus para tamu yang siap berpesta, mengenakan jubah-jubah mahal aneka warna mencolok. Mereka berdiri dengan ketundukan total di bangsal Abadana, menunggu sampai ritual tanya jawab raja dengan ilmuwan kebanggaan istana sekaligus sastrawan kecintaan bangsa Persia, Kashfa. Hamba datang karena merindukan cahaya Arimahra, merasuk diri Baginda Mulia Raya. Sang pemuda menjawab lagi pertanyaan sang raja. Dia memulai hitungan mundurnya sampai momentum berakhirnya ritus tanya jawab yang baginya tak lebih dari sekadar basa-basi. Apakah yang Tuan bawa? Pertanyaan terakhir sang raja. Kali ini Kashfa mengangkat wajahnya, menegakkan dadanya. Dia tidak mengenakan pakaian yang sepadan dengan keagungan upacara petang itu. Jubah warna tanah yang juga dia kenakan saat mengamati bintang-bintang atau ketika menulis larik-larik kalimat dalam kitab-kitabnya yang bersastra, menembus hati pembacanya setajam ujung pedang. Kabar Ahura penghapus kegelapan dan kekejian, terbukalah hati dan terbitlah terang. Kashfa nyaris meneriakkan jawabannya yang terakhir, ditegar-tegarkan. Itu cara paling efektif untuk menetralisasi keguncangan dadanya, mengusir jauh-jauh ragu dan rasa takut yang merayapi nyali. Kemudian, dengan taksim dia sorongkan kotak persegi berisi sesuatu yang seharusnya berharga, sama dengan setiap persembahan yang dihadiahkan oleh para tamu pada upacara musim semi bunga hari itu. Sang raja menerima persembahan Kashfa, sang pemberi hadiah terpilih tahun ini. Dianggap pantas untuk mewakili semua orang yang terundang ke Persepolis. Tentu apapun yang dihadiahkan Kashfa selayaknya berubah hadiah yang istimewa. Kashfa sendiri betul-betul istimewa. Sementara raja mengelompokkan rakyatnya dalam berbagai golongan pekerjaan seperti pendeta, militer, tata usaha, rakyat biasa. Kashfa dibiarkan memilih identitas ganda, ilmuwan sekaligus sastrawan. Oleh karena itu, persembahan dari seorang warga negara istimewa selayaknya juga tidak biasa. Seluruh persembahan para terundang akan mereka antar sendiri ke istana 100 pilar, dikawal remang penerangan obor-obor istana dan aroma dupa wangi yang mengawini udara. Sementara, persembahan yang terpilih akan dibuka oleh raja di hadapan para hadirin. Reaksi sang raja akan menjadi ukuran apakah persembahan itu diterima dengan sukacita atau kemarahan yang mahadaya. Persembahan Kashfa akan menentukan masa depannya. Semakin berpendar, laksana bintang paling cemerlang, atau justru tersaruk dalam kenistaan paling menyedihkan. Semua bergantung pada reaksi sang raja terhadap persembahannya. Kotak kayu itu dibuka. Tidak ada sesuatu yang menjanjikan dari kotak sederhana yang bahkan tidak dipelitur dengan baik itu. Jika yang memberikannya bukan sang pemindai surga, tentu ekspektasi siapapun tidak akan berlebihan. Namun, setiap mata yang menyaksikan detik-detik itu masih berharap ada sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Sesuatu yang paling tidak bernilai seni tinggi sebagaimana Kashfa dipahami sebagai seorang pekerja seni selama ini. Selembar kaligrafi, tumpukan jerami hitam. Di atas kedua mata Khosrow kembali nyaris bertaut. Seorang yang terlihat renta
tetapi pesolek ulung membantu sang raja untuk mengeluarkan lembaran papirus dari kotak kayu yang kemudian dia ambil dari tangan majikan agungnya. Lelaki tua itu berpakaian sutra yang tampak berlebih-lebihan. Apa yang meratai wajah keriputnya pun tak kalah berlebihan. Celak tebal, bedak, dan pemerah bibir aneh dan tidak sinkron dengan tulang wajahnya yang mirip patung kayu. Dia seorang Khatra istimewa. Di luar itu semua, gerakannya tulus dan sigap. Sekejap, lembaran kaligrafi itu sepenuhnya ada di tangan raja. Khosrow mengilatkan pandangannya sekilas ke Kashfa sebelum mengeja kata per kata dalam lembaran kaligrafi itu keras-keras. Taksim kami kepada para pelindung Phrafaces yang teguh, yang bertarung di sisi Tuhan. Mereka datang kepadanya, laksana gerombolan elang perkasa. Mereka datang bersenjata dan perisai, melindunginya dari belakang dan dari depan, dari yang tidak terlihat, dari iblis Varenya betina, dari semua penyebar kebatilan yang ingin mencelakainya, dan dari iblis yang menginginkan musnah, Agra Mainyu. Seakan ada ribuan orang melindungi satu manusia, sehingga tidak ada pedang yang terhunus, gada yang diayun, panah yang meluncur, busur lembing yang terbang, ataupun batu yang dilempar bisa mencelakainya. Semua orang terdiam, bukan hanya karena seorang penguasa agung yang membacakan kalimat suci itu, melainkan isi dari bacaan tadi pun demikian mengusik keingintahuan. Khosrow sudah yakin Kashfa sedang menanti sebuah pertanyaan. Dia membiarkan pemuda kebanggaan Persia itu bersitatap dengannya. Aku sudah lama tidak membaca Zen Avesta. Tapi selain engkau menulisnya dengan kaligrafi yang indah, aku pikir ada yang hendak engkau sampaikan, Kashfa. Ditahannya sesaat kata-katanya yang berdaya hantam. Siapa Phrafaces? Setidaknya, siapa Phrafaces menurutmu? Kashfa mengangkat wajahnya secara penuh. Berdirinya menegak. Butuh beberapa detik untuk memastikan hatinya. Ini bukan sebuah putusan yang akan dia sesali seumur hidup. Dia paham benar. Ada yang dipertaruhkan sebagai konsekuensi apa yang akan dia katakan. Nyawanya. Tidak ada jalan pulang. Nabi yang dijanjikan. Asvat Ereta yang akan melindungi iman umat Zerdus, menumpas iblis, meruntuhkan berhala, dan membersihkan para pengikut Zerdus dari kesalahan mereka. Oleh kalimat terakhir Kashfa, tidak ada satu orang pun di antara puluhan tamu dan para petinggi kerajaan yang tak merasakan dadanya seketika menjadi sempit. Napas serasa berhenti di tenggorokan. Semua orang, kecuali Kashfa dan sang raja. Kita semua memahami dan percaya terhadap ramalan Zerdus. Tampaknya, engkau harus menerangkan sebuah teori baru mengenai nubuat Asvat Ereta, wahai pemindai surga. Dia telah datang, Baginda. Asvat Ereta sudah hadir di dunia. Dagu sang raja terangkat angkuh. Matanya menyipit waspada. Dasatir mengatakan akan datang seorang utusan Tuhan yang perkasa dari negeri yang jauh. Pengikutnya akan menaklukkan Persia. Sebagai ganti ketundukan terhadap kuil-kuil api, rakyat Persia akan menghadapkan wajahnya ke rumah suci yang dibangun oleh sahabat Tuhan. Kashfa menjadi kalimat panjangnya. Menunggu reaksi sementara jantungnya berdegup lebih kencang dibanding kapanpun. Tidak ada semenggal kata pun keluar dari mulut sang penguasa Persia. Nabi baru itu dan para pengikutnya akan menaklukkan Persia, Madain, Tus, Bah, tempat-tempat suci kaum Zerdus, dan wilayah sekelilingnya. Nabi perkasa ini adalah seorang manusia yang jernih bertutur, bercerita kisah-kisah penuh mukjizat. Apa yang ingin engkau katakan, wahai pemuda cemerlang? Mulai menegas kata-kata sang raja. Penyebutan ayat Dasatir yang seolah melemahkan kedikdayaan Persia mulai memantik sumbu kemurkaannya. Kashfa mulai merasakan ada yang merosot pada kepercayaan dirinya. Seolah ada irama cepat mengalir dari kepala, terjun bebas mengosongkan otaknya. Tapi, ada kekuatan lain yang menyuruhnya untuk tidak berhenti di situ. Bangsa Persia sudah tidak lagi menghiraukan ajaran suci Zerdus, Baginda. Mencampakkan perjanjian api dengan Tuhan, bangsa ini menuju sebuah keadaan remah-remah sebuah kaum. Kitab-kitab suci, kita pun perlahan menjadi remah-remah sebuah agama. Sang raja tercekat. Tatapannya berkata-kata lebih banyak dibanding lidahnya. Ada yang tertahan begitu menggemuruhkan dada. Berkelindan, kisah menggetarkan hampir setengah abad sebelumnya. Ketika suatu malam istananya hancur, 14 berandanya runtuh.
Api Persia yang tidak pernah padam selama 1000 tahun seperti tertimpa badai, mati seketika. Peristiwa tak terjemahkan yang detik ini seperti mendapat konfirmasi yang tidak ingin dia percayai. Kashfa memahami ketercekatan Khosrow sebagai momentumnya. Saat ini, seorang yang mulia jauh di luar Persia menyempurnakan nubuat itu. Wahai Raja yang mulia, bukankah sudah waktunya kita kembali ke ajaran murni Zerdus agar Ahura benar-benar menghapus kegelapan dan kekejian sehingga terbukalah hati dan terbitlah terang? Sang Raja masih enggan bicara. Tubuhnya yang mulia seolah berusaha menguapkan aura api dalam dirinya. Diam untuk berpikir, mencerna dengan baik agar keluar kata-kata yang baik, kata-kata seorang raja yang agung dan berkuasa. Kashfa, terbit juga apa yang ditunggu orang-orang. Sang Khosrow berkata-kata, seharusnya ku minta Algojoku memenggal kepalamu detik ini juga. Setiap jantung yang berdetak menjelang malam itu seolah ketakutan, mendegup dengan ritme yang tak biasa, mulai menghitung kemungkinan sesuatu yang buruk akan terjadi. Seharusnya kubiarkan kepalamu menggelinding ke lantai Apadana sehingga merah darahmu mengotori lantai putihku. Namun, aku masih mengasihi usia mudamu, gejolak remajamu, kecemerlangan otakmu, dan keindahan sastramu. Kashfa memasrahkan nyawanya. Sebelum dia melaksanakan rencananya pun, dia sudah mengikhlaskan nasibnya. Dia bekerja keras agar tetap tenang dan elegan. Kutitahkan engkau kembali ke kuil Gunung Sistan untuk menghakimi dirimu sendiri. Renungkan kelancanganmu sampai kuampuni nyawamu secara penuh. Tidak setitik tinta pun boleh kau gunakan sebelum jernih pikiranmu. Sang Raja berdiri setegak tiang Persepolis. Tangannya mengayun menunjuki Kashfa dengan emosi. Kau pikir di kolong langit ini ada kekuatan yang mampu mengotori tanah Persia, merendahkan kekuasaan penerus Darius? Kashfa beku di tempatnya berdiri. Tatapannya bergoyang-goyang, tak tentu. Tidak ada yang dia sesali dari semua kata-katanya, tetapi ada yang dia rasa telah keluar dari perkiraan. Ketika Khosrow mengibaskan jubahnya, lalu meninggalkan singgasananya dengan kemarahan yang tidak pernah semeluap itu selama dia bertahta, Kashfa merasakan angin dingin meringkusnya dengan cara yang paling menyakitkan. Lalu terdengar teriakan Kastra. Khosrow yang mulia raja berkenan meninggalkan tempat upacara. Tuan-tuan harap berdiri. Ada yang mengkristal di benak Kashfa seketika. Aku harus meninggalkan Persia.